Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu bainakum bil batili illa cokot Quran itu illa an takuna tijaratan an tawradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Yang di ayat 28 J23. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa tijaratan an
bikum rahimah wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la ta'kulu, janganlah kalian makan, amwalakum, harta-harta kalian, bainakum, diantara kalian, bil batil, dengan cara yang batil. Maksudnya makan harta orang lain yang statusnya itu hakikatnya harta kalian ya. Jadi harta kita, harta orang lain itu harus dianggap sama seperti harta kalian. Illa, kecuali angtakuna, keadaannya tijaratan, jual beli, angtarodin, saling ridho. Ridho itu kan puas, saling puas, minkum, dari kalian. Bagaimana makan harta batil itu sudah dijelaskan di ayat sebelumnya. Bisa riba, bisa judi, bisa hial, tipu daya, goror ya. Sekaligus dijelaskan oleh potongan ayat berikutnya yang bukan tijaroh, dan tijaroh itu angtarodin. Jadi kalau tijarohnya tidak angtarodin haram ya. Tidak saling puas, pembeli puas karena jelas, penjual juga puas karena jelas. Pembeli puas karena sesuai dengan yang disepakati, penjual juga puas sesuai dengan yang disepakati. Kalau ada jual beli yang tidak puas di salah satu pihaknya, maka jual beli itu pun jatuhnya jadi batil. Tadina jual beli online lobanya kejadianna. Kita pesen madu 2 botol 2 liter atau udah badak 2 liter teh. Anu ngirimkeuna kan misalkan naon JNE, JNT, kirim foto, nu ngirim teu apal naon eusina. Terus kadang yang nerimanya bukan kita, mungkin anak, mungkin istri. Anak istri oge teu apal naon eusina. Zaman foto sudah terkirim, ternyata barangnya tidak sesuai dengan pesanan, itu tidak angtarodin. Diprotes kumaha ngahep-hep, udah dikirim lagi sabulan teu dikirim-kirim. Duit orang geus asup ka manehna dan gak bisa diproses karena sudah dianggap selesai. Uang sudah diterima ku penjual, barang sudah diterima ku pembeli, bari teu balik barangna ya. Protes kalajada, cek lajada ka seller, cek seller kalajada teu balik ya. Itu disebut lajada nanti. Ada yang lajada wae kasusnya, bisa juga yang lain. Si sellerna dicarekan ya bulan Ramadan, tong ninggalkeun berkah, ya cenah tahu bari teu dikirim deh. Nah itu yang model-model begitu angtarodinnya tidak ada ya. Maka dari itu Nabi mengajarkan dalam hadis, al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa.
Dua orang yang bertransaksi itu berhak khiyar. Khiyar itu memilih yang terbaik, memilih sesuai pilihannya, khiyarah, selama mereka belum berpisah. Kalau kasus tadi kan si kurir menyampaikan barang dibungkuskan ya kan, foto sudah terkirim, padahal itu malam yatafarraqu belum berpisah, belum selesai. Jual main foto, barang sudah dikirim, ini cina buktinya sudah dikirim, sudah terima, ada candi buka itu. Bukana kudu di video dikirimkan anger we. Ya. Kayak orang disalahkan, gara-gara barang sudah dibuka, cenanya segala sudah dibuka nggak bisa dikembalikan. Wah, tan model jual beli nukarar itu kata Nabi SAW di riwayatnya yang mahakul barokah, akan menghilangkan berkah. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, si penjual jangan segera memaksakan transaksi, mendesak pembeli juga jangan segera memaksakan transaksi, mendesak penjual. Jadi beri waktu penjual untuk menyetujui dan beri waktu pembeli untuk menyetujui. Sudah sama-sama ridho, makanya sofkoh. Sofkoh itu jabat tangan. Ya, akhirnya ada jabat tangan. Ibu ridho, bapak ridho misalkan. Salamullah, itu kan dulu mah begitu. Nah kalau tidak ada khiyar seperti itu, maka status jual belinya batil. Ya. Harus betul-betul, jangan kemudian lamun tukang kayu kumaha, ya. Datang pesen kusen teh. Temu nih contohnya kusen. Bahannya ini. Nggak sederhana mah dijieuna mah tina kayu naon we gitu. Ya. Cenah ya. Cek tukang kayu. Ya. Jadi nah kemudian dikirim, ya. Kadang si pembeli tidak teliti satu-satu kan, wis percaya we pas dipasangkeun nah kieu kusen teh. Nah itu berarti sebetulnya belum yatafarraq, kok belum selesai jual belinya, harus betul-betul selesai. Dan maka dari itu ada yang namanya khiyar khodi'ah, khiyar apabila tertipu, mengenai nama garansinya. Jadi barang yang tidak sesuai pesanan itu wajib dikembalikan. Nggak boleh pembeli barang sudah dibeli nggak bisa dikembalikan, nggak boleh. Secara undang-undang konsumen juga haram. Ya. Undang-undang YLKI oke salah. Kalau memang barang sudah diterima dan tidak sesuai pesanan, nyawaya, nah harus dikembalikan lagi. Nah model jual beli seperti ini hati-hati ya buat para pedagang, harus betul-betul diperhatikan agar tidak makan harta dengan batil. Orang yang makan harta dengan batil itu akan menyebabkan sholatnya, saumnya, zakatnya tidak akan diterima. Karena kata Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha thayyib dan tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Dalilnya kan cek Nabi, seorang yang safar, dia sudah kusut rambutnya, sudah kelaparan, lalu dia mengangkat tangan berdoa, ya Rabbi, wah memelas. Tapi kata Nabi, fa'ana yustajabu dzalik, mal mungkin dijabah. Kenapa? Karena makanannya haram, minumannya haram, yang dipakainya haram. Jadi kade hati-hatinya tukang dagang atau pembeli juga sama. Ya, jangan sampai menipu pedagang. Darmaji dahar 5 ngaku hiji, yaitu mau diterima satului-tuluina selama belum tobat. Hari harus betul-betul transparan. Lamun tukang baju kudu bener-bener sesuai dengan pesanan. Kadang kan diukur anggur dipakai teh sereg. Kan teu meuli baju nu sereg urang teh nya. Cek tukang ngabota da ini sudah sesuai ukurannya. Pokokna mah urang mah yang make baju anu ngepas. Wayahna rombak deui. Lamun gede teuing leutik, namun leutik teuing ngaput deui.
Udah saya gedeana misalkan. Daripada kita memakan harta yang haram. Jadi pokoknya mah taliti we. Kalau saya misalkan dagang buku, nya si pembeli buku teh cenah ada halaman yang hanya pulang deh nanti diganti. Meskipun rugi, ya ruginya saya misalnya nggak bisa komplain ke percetakan, yo lebah halaman salah. Pancen udah selesai, tak nggak bisa percetakan oke. Wayahna balikan deui dari nol lagi. Itu pernah terjadi ya, gara-gara ada satu halaman terlewat semua. Tong eleh ku Toyota, tong eleh ku Honda, recall, tahu recall? Ya. Ya kalau ada tanya, ya urut gawe di Honda mas. Kalau ada satu komponen misalkan rem yang gagal, ditarik semua mobil. Toyota wae begitu, hari orang Islam rela makan harta yang haram dibanding harus rugi secara duniawi. Mending oge kasarna rugi secara duniawi karena ada kegagalan di kitanya selaku pedagang daripada kemudian kita menjual barang yang haram. Sholatnya mau diterima, saumnya semua doa ibadah mau diterima. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan membunuh diri kalian. Ini sama maknanya. Satu, diri kalian itu adalah orang lain yang harus sama dianggap seperti diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada kalian. Maka dari itu ayat berikutnya, wa may yaf'al dzalika udwanan, siapa yang melakukan itu karena permusuhan, wa dzulman, dan zalim, fasaufa nuslihi nara, kami akan memasukkan dia ke dalam neraka. Berarti membunuh di sini maksudnya membunuh orang lain, dari membunuh diri mah lain memusuhan. Kira aku memusuhan diri sorangan. Ini membunuh orang lain dasarnya hanya karena permusuhan dan zalim. Nanti ada wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq, ada membunuh yang hak. Satu dalam perang, dua kisos, tiga rajam, yang keempat membunuh orang murtad. Ini hukuman mati kan yang tiga. No membunuh dia dibunuh lagi. No zina sudah pernah menikah dia dihukum mati, yang murtad dihukum mati. Satunya lagi perang. Ini mah bukan udwana wa zulma, halal. Kenapa dagang dikaitkan dengan pembunuhan? Ya terbukti peperangan, perang dunia kedua, perang dunia ke-1, termasuk ayeuna perang dunia ketiga, perang dunia, perang Rusia. Ya. Itu semuanya urusan dagang, urusan ekonomi. Baheula Walanda ngajajah urang urusan dagang, VOC. Ya. Hegemoni, naon istilahna teh? Nya dihak sorangan we. Ya. Kemudian yang kedua yang dimaksud wala taqtulu anfusakum adalah bunuh diri. Imam Ibnu Katsir di sini menuliskan hadis-hadisnya. Di antaranya Amr bin As, dia dalam safar ihtilam, sedang dingin di Arab itu kan sampai 0 derajat ya, meski tidak ada salju tapi bisa 0 derajat tiris bisa. Tapi dia tidak mandi, tayamum. Sahabat lain tahu karena dia ngomong. Maka dilaporkan ke Rasul tuh cenah Amr bin As salat bari teu mandi padahal udah junub. Dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa cenah kamu engko junub nya tapi teu mandi, ngadon tayamum saja? Maka dia menjawab, fa asfaqtu ini tasaltu an ahlika, saya takut kalau saya mandi nanti saya bunuh diri. Kan Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Nabi hanya tersenyum. Tah ieu dalil jang santri nu ngedul harorea mandi nya junub mineng. Ai mandi harorea.
Jadi kalau memang sangat dingin, bisi gering nggak apa-apa, ya cukup tayamum. Kemudian hadis-hadis lainnya kata Nabi, siapa yang bunuh diri pakai pedang, pakai pisau, ya jauh biabat nau yaumal qiyamah, nanti juga dia menusukkan pisau atau pedang itu ke perutnya pada hari kiamat, finari jahanam, di neraka jahanam. Terus saya begitu. Siapa yang bunuh diri bisamin dengan racun, fasammu fi yadihi yatahassau fi nari jahanam, nanti juga racun itu dipegang oleh tangannya di neraka jahanam, terus diinum deui gitu. Anu ngagantung maneh kitu teh aya tali gantungan di neraka jahanam teh ngagantung maneh pae hirupkeun deui nya, jadikeun deui ngagantung tuluy kikituan nyiksa maneh. Dalam riwayat lain kata Nabi, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Pokoknya yang bunuh diri dengan apapun dia disiksa dengan yang sama pada hari kiamat. Nu ngajubruskeun maneh ka curang, anu kanu kereta api nya ke di neraka jahanam ditubruk kereta api deui. Ya kereta api di neraka, teh hese keur Allah mah. Semuanya mudah. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian meninggalkan yang besar dari yang dilarang kepada kalian, kami akan menghapus dari kalian dosa-dosa kalian, wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia. Ini isyarat bahwa dagang batil itu dosa besar. Bunuh diri itu dosa besar. Membunuh orang lain dosa besar. Dan semuanya akan disiksa, bagi Allah mudah. Dan dosa-dosa besar ini selama diamalkan, maka berarti moal dihapus kesalahanana dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Syarat orang dihapus kesalahan dan dimasukkan ke surga itu meninggalkan dosa besar. Meski tentu selama dia masih la ilaha illallah ada kemungkinan masuk surga. Cuma karena melakukan dosa besar dia dihabiskan dulu di neraka. Jadi kieu banyak. Satu, aya dosa anu akbar. Nu kadua dosa nu kabair. Nu katilu dosa sogoir atau lamam. Dosa akbar ini kafir, musyrik, munafik. Ini mah khalidina fiha abada di neraka, tidak akan ke surga. Yang kedua dosa kabair. Kabair itu dosa-dosa besar, tapi tidak sampai akbar. Ini tidak mungkin dihapus kesalahannya di dunia. Dihapusnya nanti di akhirat, nyata dengan disiksa. Kecuali kalau dia dihukum di dunia. Kalau dihukum di dunia, maka hukumannya itu adalah penghapus buat dosa besarnya itu. Nanti ada shoghair atau lamam, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu yang akan dihapus oleh sholat, oleh saum, oleh zakat. Kan kata Nabi al-jumu'ah sholawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan la ramadan mukaffiratun lima bainahun malam tughsyal kabair. Sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, semua haji, zakat itu akan menghapuskan dosa-dosa selama tidak tersentuh dosa yang besar. Kalau dosa yang besar mah wayahna kudu digodog di neraka, ya, nggak bisa langsung dihapuskan oleh amal ibadah kita. Maka dari itu selalu Allah menyebutkan alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam. Kalau yang kecil-kecil lamam nggak apa-apa, tapi kalau dosa besar harus ditinggalkan, ya. Jangan sampai dia meninggal masih dalam keadaan melakukan dosa besar. Dan dosa besar yang
disebutkan di ayat ini dua. Satu tadi makan harta dengan batil, hati-hatinya. Atau sederhananya beginilah, saya sampai hari ini juga masih sebagai pekerja. Kalau saya makan gaji yang saya tidak bekerja dengan benar, itu makan gaji buta, haram ya. Makanya sejak zaman saya dulu bekerja di majalah, bekerja itu bukan untuk dunungan, karena dunungan jarang aya ya. Nya bisa sidik amin pan tuh sabulan sakali ngantor ge henteu, kadang urang kapiade ya, teu nungkulan kieu ya. Tapi kita bekerja karena Allah, meski harus sampai begadang sampai subuh mereskeun majalah teh. Kenapa? Karena saya tidak mau memberi makan ke anak-anak saya dari harta yang haram. Atau lamun tugas ngajar, ngajar natara digajina dicokot ya. Tugas ngajar itu termasuk nyieun soal, mariksa soal tara dipariksa soal teh, nggak usah langsung tebak nilai, itu berarti makan gaji haram ya. Atau semualah pekerjaan yang dikerjakan dengan tidak benar lalu Anda makan gaji dari sana, itu harta yang haram ya. Itu dosa besar. Yang kedua membunuh di sini. Terus yang ketiga yang tadi disebutkan yang ada hukumannya di dunia, naon wae, zina, membunuh, mabok ya, itu kan ada hukumannya di dunia, dicambuk, menyebarkan fitnah, itu ada hukumannya. Itu dosa-dosa besar. Dan kemudian yang disebutkan di dalam berbagai hadis, as-sab'ul mubiqat, 7 yang akan membinasakan, diantaranya asyirku billah, musyrik ya, melain dosa besar di akbar malah, qatlu nafsi mu'min, bunuh diri atau membunuh orang lain, firarun yaumaz zahaf, kabur dari medan perang, waqlu malil yatim, memakan harta anak yatim, abang budak ini teu ngarti beakeun kudu ngurusna, waqlu riba, wa qadful muhsana, menuduh zina kepada muslimah, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua, wasihru, sihir, wastihlalul baitil haram, menghalalkan tanah suci, teu menang perang atau dipakai perang ya. Kemudian yang lainnya meninggalkan sholat, tidak bayar zakat. Pokoknya dosa-dosa yang memang kategorinya besar. Pastinya tidak ada batasan ya. Cuma yang melanggar aturan pokok kemudian ada hukumannya. Kemudian yang disebutkan dalam hadis yang tadi ya, ada 9, itu semuanya masuk kategori dosa besar. Kalau dosa besar itu diamalkan kan kita jadi wa man khafat mawazinu, hampang timbangan amalna da berat kene dosana. Tapi kalau dosa besarnya enggak ada, jadi ini yang ringan, yang ini berat ya. Makanya mangsakulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Ini jadi peringatan buat kita semua bahwa jangan sepele menyepelekan dosa-dosa besar yang sudah disebutkan di dalam ayat-ayat Quran dan hadis. Termasuk dosa besar juga dosa kecil yang terus-terusan diamalkan. Dosa kecil itu kan gibah, sudon, menghina, memanggil panggilan yang buruk ya. Oh tuh cina dejek, fuck you ya, negara itu sehingga biasa-biasa, padahal jeung Minang teh bahkan turun-temurun 7 turunan begitu ya. Wah, Viking go to hell cina gitu. Di zaman mana di akin-akinna dibikin ka ijuna gitu. Kecil tapi karena terus-terusan maka itu bisa menjadi dosa besar juga. Hati-hati. Suudon, moyok, ngewa ka batur ya, itu
kecil-kecil, tapi kalau memang selalu dikukut, dipelihara, maka akan menjadi dosa besar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.